Syubhat yang timbul akibat perbedaan dalil. Syubhat itu kemarin macam-macam sumbernya. Ada dia syubhat karena proses atau sebab harta itu dimiliki. Aneh sebab apa? Sebab ada bersentuhan dengan maksiat. Dan yang keempat, sudah mulai kemarin, perkara itu syubhat karena apa? Benturan dalil. Yang pertama, benturan dalil ada tiga bentuk ya. Benturan dalil, dalilnya memang dalil syariatnya benturan satu sama lain. Di mata manusia maksudnya, kalau di mata Allah tidak mungkin ya. Terus yang kedua, karena indikasi-indikasinya, bukan dalilnya tapi tanda-tanda lahiriah indikasi. Dan yang ketiga, karena sifat. Karena sifat itu maksudnya karena sifat yang melekat pada harta. Nanti akan dibahas. Nah, kita bahas yang pertama karena dalilnya tampak bertentangan satu sama lain. Nah, pertentangan dalil ini kita wirainya di mana? Pada level 1 ya, itu memang kita sangat dianjurkan wirai. Wes wirai lah. Yang kedua, kalau bisa wirai. Tapi yang ketiga ini yang diterangkan ini tadi, sepertinya wirai, tapi keliru menerapkan. Nggak perlu wirai, malah wirai. Gitu. Apa? Dalam hal, misalnya ada satu masalah, ya, tidak ada perbedaan pendapat antar ulama. Tidak ada kaul yang berbeda, halal semua. Cuman kehalalannya itu didasarkan pada hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Memang ada sekelompok ulama yang mengatakan hadis ahad itu ya ini loh. Hadis itu kan dibagi dua besar. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh gerombolan sekelompok orang banyak yang tidak mungkin ada kepalsuan, bersekongkol mereka untuk ngarang hadis, memalsukan hadis. Nah, saking banyaknya hadis ini, perawinya dan jalurnya, tidak mungkin hadis ini bohong. Berarti ya mutlak diterima. Quran itu bisa disebut hadis mutawatir karena diriwayatkan Nabi kepada sahabat jumlahnya banyak, para sahabat ke murid-muridnya jumlahnya banyak, sehingga tidak mungkin ada yang bohong, ada yang salah. Itu mutlak diterima, tidak boleh ditolak. Yang kedua, hadis perawinya tidak sebanyak mutawatir, gitu. Disebut hadis ahad, meskipun 1, 2, 3, 5, 20 lah masih disebut ahad gitu. Karena masih memungkinkan ada kepersekongkolan pemalsuan hadis ini. Nah, hadis ahad ini kalau perawinya adil, sanadnya dari guru ke murid tersambung, perawinya juga hafalannya kuat atau catatannya valid gitu ya. Terus hadisnya tidak syadz, bertentangan dengan hadis yang lebih sahih gitu ya. Itu kategori sahih. Kalau perawinya kurang dobit, hasan. Kalau tidak memenuhi 5 syarat sahih, jadinya dhaif. Ning sahih, hasan, dhaif itu masuk dalam kelompok hadis ahad gitu. Nek mutawatir yo
di atas sahih kan begitu. Yes. Nah, hadis, jadi ini kasusnya ada satu masalah, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa itu halal, cuman kehalalannya itu berdasarkan hadis ahad. Ada wong yang sok wirai, ndaklah sampai saya tidak menganggap ini halal. Kan masih ada yang berpendapat, ulama berpendapat hadis ahad itu tidak diterima, karena meskipun perawinya adil semua, sahih berarti kan gitu ya, tapi kan bisa saja mereka masih salah gitu ya, masih salah, salah dengar atau salah memahami gitu. Intinya meskipun para perawi adil sehingga hadisnya sahih, itu masih ada kemungkinan ini mereka bohong. Lah berarti piye ini? Wong tidak ada yang berpendapat haram, semua halal, hanya memang dasarnya hadis sahih. Kok kamu nolak dengan alasan hadis sahih itu masih ada yang nolak gitu. Nah, ini wirai seperti ini itu tidak dilakukan oleh para sahabat. Sahabat-sahabat saja tidak melakukan itu gitu. Kecuali kalau perawi adilnya memang ada cacat ya, cacatnya khusus spesifik gitu ya. Nah, oleh karena itu ada orang yang ada ulama misalnya, ulama kok menentang hadis ahad sebagai dasar. Penentangan ulama ini tidak usah direken. Contohnya Imam Ibrahim An-Nakhai itu minal Mu'tazilah. Dia itu menganggap ijma itu tidak bisa dijadikan dalil. Tidak bisa dijadikan dalil meskipun ijma. Padahal menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan jumhurul fuqaha ya, bahwa ijma itu ya hujjatun min hujjati syariat, dalilun min adillati syar'i gitu. Bahkan mengikat, bahkan jahidul ijma iku kafir. Kalau sudah disepakati para ulama menjadi ijma kok ditentang itu kafir. Nah, An-Nidham itu menolak ijma dijadikan dalil. Soalnya kalau ini sebagai contoh perbandingan, jadi ada model ulama yang ekstrim ketatnya seperti itu, ijma saja tidak pakai. Nah, kalau wirai menolak hadis ahad itu dituruti, itu nanti bisa kacau itu. Kenapa? Akan pemahaman para sahabat, ijma'nya para sahabat memahami Quran nanti bisa ditolak. Contohnya apa? Ibnul Ibni di Quran itu ayatnya anak, hanya soal anak. Anak itu mewarisi bapak ibunya, tapi kan Ibnul Ibni tidak ada. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Aulad itu ya anak kandung langsung. Anaknya anak tidak ada itu di Quran. Ya, anak tingkat pertama saja. Tapi semua sahabat mau sepakat sama dengan anak adalah anaknya anak, sama dengan ibn adalah ibnu benin gitu. Nah, ini ditolak yang seperti ini. Kan bisa kacau itu, padahal redaksi
Quran itu banyak yang umum, bisa ditinggalkan semua itu nanti. Bisa menimbulkan tarkuma ulima bi umumatil Quran gitu. Sahabat saja tidak. Nah, oleh karena itu ya memang wa kullu dzalika fa'idun la tarafa min illa biha. Setiap harta subhat, setiap objek harta yang dihukum subhat memang selalu ada yang ekstrim ketat seperti ini tadi. Ono sing ekstrim longgar. Lah kita ekstrim tengah. Tengah yo ora ekstrim aku ngawur. Nah ekstrim itu ya kanan, selalu ke kanan atau ekstrim ke kiri. Ekstrim kok ke tengah. Tengah itu ya ora ekstrim. Tengah itu moderat. Nah, kalau kita kata Imam Ghazali, kalau memang faktanya sulit ya, kita mencari dalil-dalil itu sulit ya, falyastasifihi al-qalb. Orang wirai itu dia minta fatwa kepada hati kecilnya begitu. Dan itu ada fuad itu ya, kan ada qalb, ada sodr, ada qaul, ada fuad, barang itu yang kata itu kan tingkat ada 5 itu. Yang fuad itu yang hati nurani yang tidak bisa bohong, hati kecil itulah itu. Nah itu yang dimintai fatwa. Kalau ragu ya ditinggalkan. Jadi mintalah fatwa kepada hati kecilmu, tidak kepada orang lain. Tapi sekali lagi minta fatwa ini ternyata tidak kepada semua orang. Lah wong awam kok disuruh istafti kolbak. Wong dekne itu karena awam gak duwe duit, yang ngarepe ana duit, yuk istafti kolbaknya ambil saja. Kowe kan gak duwe duit, kan begitu. Oleh karena itu Nabi ketika mengatakan istafti kolbak itu yang dibilangi oleh Nabi itu sahabat kelasnya wabiso ini orang yang memang hati-hati mencari kebenaran yang sesungguhnya, kehalalan, keharaman itu dibilangi istafti kolbak gitu. Tuh. Tidak kok setiap orang istafti kolbak. Kalau setiap khitab istafti kolbak berlaku untuk semua orang, rusak ini agama. Ketentuan fikih gak kanggo kabeh itu wong istafti kolbak. Jadi tingkat ketiga ini tidak perlu wirai. Karena kalau kamu wirai ini bersikap wirai itu malah justru meruntuhkan bangunan ajaran-ajaran agama itu, khususnya dalam hal ini yang sifatnya umum-umum, khususnya tadi misalnya dicontohkan kehalalan satu harta karena hadis ahad, ya sudah, asal tidak ada yang berpendapat lain ya kita tidak usah pirai gitu. Al-qismus utawi